أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar Islam, sebagian manusia bisa dengan mudah melakukan perbuatan dosa dalam kehidupan sehari-hari. Karena seringnya dilakukan, tindakan tersebut terkadang dianggap biasa, sehingga tidak terasa seperti dosa. Padahal dosa bukanlah perkara main-main. Balasannya mutlak neraka yang sudah disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang ingkar. Ternyata setelah meninggal, tanggung jawab terhadap dosa maksiat yang pernah dilakukan tidak terputus begitu saja. Selama perbuatan maksiat tersebut masih berdampak dan berpengaruh kepada orang lain, maka dosanya akan tetap mengalir kepada pelakunya meski ia sudah meninggal. Jika biasanya kita mengenal amal jariah yang pahalanya mengalir meski sudah meninggal, maka ada juga dosa jariah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diterima manusia saat sudah meninggal. Seseorang akan tetap mendapatkan dosa karena perbuatannya semasa di dunia masih berpengaruh buruk terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata atau Lauhul Mahfuz." Yasin ayat 12. Lalu apa sajakah dua dosa tersebut? Simak ulasannya berikut ini. Yang pertama, menjadi pelopor maksiat. Pelopor merupakan orang yang pertama melakukan suatu tindakan sehingga yang lain turut mengikuti. Pengikutnya bersedia meniru baik dengan paksaan maupun tanpa diminta sama sekali. Kondisi ini akan sangat bagus jika menjadi pelopor untuk tujuan yang baik. Namun bagaimana jika menjadi pelopor maksiat? Dalam hadis dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu, dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit dosa pun dari mereka." Hadis riwayat Muslim. Orang yang menjadi pelopor ini sama sekali tidak mengajak orang di lingkungannya untuk berbuat maksiat serupa. Ia juga tidak memberikan motivasi kepada orang lain untuk mengikutinya. Namun karena perbuatannya ini, ia berhasil menginspirasi orang lain melakukan maksiat serupa. Itulah mengapa anak Nabi Adam Qabil yang menjadi orang pertama yang membunuh manusia harus bertanggung jawab atas semua kasus pembunuhan di alam ini. Nabi SAW bersabda, "Tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zolim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat belajar Islam, tidak bisa dibayangkan bagaimana dosa yang akan ditanggung pelopor dan pendesain rok mini, baju you can see, penyebar video porno, dan masih banyak tindak maksiat lainnya. Sebagai pelopor dosa, mereka akan terus mengalir hingga hari kiamat kelak. Yang kedua, mengajak orang lain melakukan kesesatan dan maksiat. Berbeda dengan pelopor yang hanya menginspirasi orang lain, orang yang satu ini dengan nyata mengajak orang lain untuk melakukan kesesatan dan tindakan maksiat. Merekalah merupakan juru dakwah kesesatan atau mereka yang mempropagandakan kemaksiatan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana orang kafir kelak akan menerima dosa dari kekufurannya, belum lagi dengan dosa orang-orang yang juga mereka sesatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat,
Dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 25. Ayat ini memiliki makna yang sama dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun." Contoh mudah terkait hadis ini adalah orang-orang yang menjadi propaganda kesesatan. Mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, mengajak masyarakat untuk berbuat kesyirikan dan bid'ah. Merekalah para pemilik dosa jariah. Lantas bagaimana dosa mereka? Selama masih ada manusia yang mengikuti apa yang mereka serukan, maka selama itu pula orang ini turut mendapatkan limpahan dosa, sekalipun dia sudah dikubur tanah. Termasuk juga mereka yang mengiklankan maksiat, memotivasi orang lain untuk berbuat dosa, sekalipun dia sendiri tidak melakukannya, namun dia akan tetap mendapatkan dosa dari setiap orang yang mengikutinya. Sahabat belajar Islam, semoga kita lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih banyak melakukan amal soleh dibanding dosa-dosa maksiat. Karena hidup tidak hanya semata di dunia lalu selesai ketika sudah meninggal, namun perjalanan masih panjang untuk menuju kehidupan yang kekal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.